Kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi. 1. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sangat berat. Betapa tidak, Indonesia tengah mengalami krisis moneter yang sangat parah kala itu, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan hutang luar negeri yang menumpuk. Krisis perekonomian ini tak hanya menyebabkan turunnya nilai rupiah, tetapi juga kebangkrutan teknis pada sektor industri dan manufaktur. Tak sampai di situ, kekacauan diperparah dengan adanya tragedi Mei 1998 yang menghancurkan pusat-pusat bisnis milik orang-orang Tionghoa yang diyakini pada saat itu memanipulasi perekonomian. Larinya modal serta sulitnya produksi dan distribusi kegiatan ekonomi juga mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini membuat kalangan mahasiswa dan para pro-demokrasi menuntut pemerintah melakukan pemilu dan agenda reformasi yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat, mulai tahun 1998 sampai 1999. Namun, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan berbagai kebijakan, antara lain pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, diantaranya 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Adapun beberapa elemen politik yang terlihat dalam Kabinet Reformasi Pembangunan adalah partai politik, unsur daerah, para cendekiawan dari universitas, lembaga swadaya, masyarakat, dan ABRI. Sidang Istimewa MPR 1998 yang berhasil diwujudkan menjawab tuntutan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan antara lain amandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib, membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hingga 2 kali tugas dengan batas maksimal 5 tahun, reformasi politik, pemilihan umum, lembaga pemeriksaan keuangan, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap dui fungsi ABRI. TAP MPR tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi. Reformasi bidang politik. Adapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik yaitu bebas berpolitik. Dengan adanya kebijakan baru ini, sebanyak 80 partai politik telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Kebebasan pers, media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir diberandal seperti pemerintahan sebelumnya. Otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintahan tidak akan menggunakan penyelewangan masa jabatan. Reformasi bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik, dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Sesuai TAP MPR, untuk menanggulangi krisis di bidang sosial budaya yang disebabkan sebagai akibat dari krisis ekonomi, pemerintah melaksanakan program jaring pengamanan sosial atau yang disebut juga JPS yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang akan membantu masyarakat memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi krisis. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam yang bergabung dalam proses Poros Tengah,
Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain, yakni Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarnoputri sendiri terpilih menjadi wakil presiden setelah mengungguli Hamzahas dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara pula dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik, yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kedua departemen tersebut dapat ditangani oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik, mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa, terutama media massa yang mengkritis kebijakan pemerintah. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 Masehi tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi, termasuk susunan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 tanggal 23 November 2000. Pembentukan departemen ini memiliki nilai strategis, mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar justru belum mendapat perhatian serius dari pemerintah sebelumnya. Selain eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, berbagai kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal, dan pengembangan budaya laut melalui pemanfaatan bioteknologi. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Presiden Megawati Soekarnoputri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni 1. Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. 2. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. 3. Meneruskan pembangunan politik. 4. Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. 5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya, terutama upaya untuk memberantas KKN, terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini
menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut terkesan tumpang tindih dalam perjalanan pemerintahan Megawati. Kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan. 4. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahannya ada dua wakil presiden, yakni Yusuf Kala dan Budiono. Pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharram atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Kemajuan pemerintah tidak sampai di situ saja, berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya 1. Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2. Pendidikan wajib 12 tahun, 3. Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Sejak awal pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelamatkan masalah kemiskinan dan pengangguran. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai pada tahun 2006. BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500.000 rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan, dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar 1.390.000. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun banyak isu kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya. Di antaranya adalah 1. Kasus kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi, 2. Kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, 3. Kasus Sekretariat Gabungan, 4. Isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandi, 5. Konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia.